Perkenalkan, nama saya Ahmad Priharyadi Gaib, NIM 21742010057, kelas A121, Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berjudul Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari perspektif hukum dan HAM. Abstrak, penelitian ini membahas permasalahan pokok penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan studi dokumen dengan analisis deskriptif kualitatif. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah karena tindak pidana ini menimbulkan korban yang masif, membutuhkan biaya yang besar untuk pemulihan maupun penegakan hukumnya, serta merusak generasi muda dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif hukum, sanksi pidana mati telah diatur dan diakui eksistensinya baik di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pidana mati terhadap kejahatan narkotika adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration on Human Rights maupun International Covenant on Civil and Political Rights. Di dalam instrumen tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin, namun dimungkinkan adanya pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang. Kata kunci tindak pidana narkoba, perspektif hukum, hak asasi manusia. Bab 1. Latar belakang masalah. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah dicantumkan berbagai macam sanksi pidana, baik pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati. Dalam konteks ini, Indonesia telah memutuskan beberapa perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotika dengan putusan pidana mati. Ada kurang lebih 64 orang yang telah dijatuhi pidana mati oleh pengadilan. Beberapa di antaranya telah dieksekusi dan yang lainnya masih menunggu pelaksanaan eksekusi selanjutnya. Tahun 2015 dan 2016 misalnya, masing-masing terdapat 14 dan 16 orang yang telah dieksekusi pidana mati. Sedangkan pelaku yang eksekusinya ditunda hingga saat ini masih tersisa 14 orang. Narapidana yang dieksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan pada 2015 adalah Andrew Chan dan Miriam Sukarman, asal Australia, Martin Anderson, Rohem Asalami, Shelter Obiekwe, dan Akwidili Oyatanze, asal Nigeria. Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut nampaknya hukum sepenuhnya memberi efek jera. Buktinya setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah kasus narkotika dan tahun 2011 tercatat 36.589 tersangka. Tahun 2012 tercatat 35.453 tersangka dan tahun 2013 tercatat 43.767 tersangka. Adapun jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, sabu, ekstasi, kurang lebih 40 sampai 50 pengguna meninggal setiap hari karena narkoba. Kerugian negara baik dalam bentuk perekonomian maupun sosial ditenggarai mencapai 63 triliun rupiah per tahun. Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika
telah berada pada tingkat yang membahayakan karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional. Dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian, narkotika dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara. Jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit. Apabila terjadi demikian, negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Oleh karena itu, sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional. Karena sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problem sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dan dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan perorganisasi, melainkan dilakukan secara bersama-sama, bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi. Salah satu usaha nasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Khusus untuk tindak pidana narkoba, sejak tahun 1999 sampai 2006 tercatat yang dijatuhi hukuman mati sebanyak 63 orang, terdiri dari 59 laki-laki dan 4 orang wanita. Dari berbagai kebangsaan, paling banyak Nigeria 9 orang, kemudian yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun 1994 sampai 2004 baru 2 orang, yaitu tahun 1994 terpidana mati Stephen, warga negara Malaysia, dan tahun 2004 Ayodhya Prasad Chaubey, warga negara India. Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu sejumlah 60 orang. Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu social defense. Menurut Hartawi AM, pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman. Bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Jika dikatakan dengan konsep sanksi pidana mati dan hubungannya dengan tindak pidana narkotika, dapat ditarik benang merah bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu, perlu dianalisis secara teoritis relevansi penjatuhan sanksi pidana mati tersebut dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Analisis ini penting mengingat masih terjadi kontroversi terkait eksistensi sanksi pidana mati. Sebagian kelompok ingin agar pidana mati dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia untuk hidup dan bertentangan dengan konsep tujuan pemidanaan, resosialisasi agar pelaku menjadi orang yang lebih baik dan dapat kembali ke masyarakat. Namun sebagian kelompok lain menyatakan bahwa pidana mati masih perlu diterapkan, terutama terhadap tindak pidana yang tergolong berat dan membahayakan terhadap kehidupan masyarakat secara luas. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana relevansi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. C. Metode penelitian. 1. Sifat penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, analitis, penentuan jenis deskriptif didasarkan pada argumen bahwa penelitian ini menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.
Atau dengan kata lain, penelitian ini terbatas pada penggambaran satu atau lebih gejala tanpa perlu mengaitkan gejala-gejala tersebut dalam suatu hubungan kausal. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang lebih mengarah kepada pemahaman terhadap urgensi dan relevansi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, dan pola pemidanaan tindak pidana lingkungan oleh korporasi. 2. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini mencakup dua relevansi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. 3. Pendekatan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah fenomena kasus-kasus tindak pidana narkotika, sedangkan pendekatan konseptual adalah bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut diharapkan dapat menjadi sandaran dalam membangun dan memecahkan permasalahan penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan ini, penelitian menafsirkan dan menerapkan aturan hukum pidana dan aturan yang terkait dengan narkotika untuk menemukan pola pemikiran penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. 4. Jenis dan sumber data. Bahan utama penelitian ini adalah bahan keputakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai referensi terkait dengan hukum pidana dan narkotika, berbagai artikel, makalah, dan jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang terkait dengan masalah penelitian ini. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, crime and justice, dan berbagai kasus yang relevan. 5. Metode pengumpulan data. Ada dua macam metode atau teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pertama-tama, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada bahan tertulis berupa literatur hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Di samping itu juga dianalisis pendapat para pakar di dalam media cetak, baik majalah, koran, jurnal-jurnal, ataupun hasil pertemuan ilmiah berupa makalah dan hasil penelitian yang dipublikasikan. 6. Analisis dan penafsiran data. Setelah data terkumpul dari hasil studi literatur maupun dokumen, maka diadakan redaksi data dengan jalan membuat abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman yang inti. Langkah selanjutnya adalah menyusun satuan-satuan, yakni bagian terkecil yang mengandung makna bulat dan dapat berdiri sendiri. Selanjutnya satuan-satuan itu dikategorisasikan berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu, dan kemudian diberi label sesuai dengan pengelompokannya. Dan untuk teman-teman, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus di Fakultas Hukum. Sekian dari saya, terima kasih banyak.